Kalau kamu malas membaca, kamu masih bisa belajar. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 6 Semester 1. Para pahlawan negara kita melakukan berbagai upaya untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Upaya tersebut ada yang dilakukan melalui perjuangan fisik, namun ada pula yang melalui usaha diplomasi. Baik perjuangan fisik maupun diplomasi, semuanya membutuhkan semangat nasionalisme yang tinggi serta sikap pantang menyerah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik dan diplomasi? Perjuangan fisik dalam jurnal yang berjudul Perjuangan Laskar Rakyat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan tahun 1945, karya Danila Pena, DKK, disebutkan jika perjuangan fisik merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Perjuangan fisik dilakukan lewat pertempuran. Selain itu, biasanya dalam perjuangan fisik juga mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Dalam memerdekakan Indonesia, banyak pahlawan yang menggunakan perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Berikut contoh perjuangan fisik di Indonesia, yang mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud. Perjuangan fisik 1. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober hingga tanggal 20 Oktober tahun 1945. Pertempuran ini bermula dari tawanan Jepang yang kabur saat akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Sesaat setelah tahanan kabur, Jepang melakukan serangan mendadak, bahkan tersiar kabar pula jika reservoir Siranda atau cadangan air minum untuk warga Semarang telah diracun oleh Jepang. Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium Rumah Sakit Purusara pergi untuk mengecek kebenaran soal kabar tersebut. Dalam perjalanan, tiba-tiba Jepang menembak Dr. Karyadi secara brutal. Para pahlawan Indonesia tidak terima karena Jepang tidak mau menghormati bahkan mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pertempuran di Semarang tidak dapat dihindarkan. Banyak korban jiwa berjatuhan dalam pertempuran tersebut. Sebagai bentuk penghargaan, di Semarang didirikan monumen Tugu Muda dan nama Dr. Karyadi diabadikan menjadi nama rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Karyadi. 2. Pertempuran tanggal 10 November di Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro-kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan Hindia Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Tanggal 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. 3. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Latar belakang peristiwa ini adalah Belanda menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR, Tentara Keamanan Rakyat, diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, tidak dapat dihindari. 4. Pertempuran Margarana di Bali. Pertempuran ini juga dikenal dengan istilah pertempuran puputan, yang berarti pertempuran habis-habisan. Pertempuran Margarana terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946 dan dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Sebelum pertempuran ini terjadi, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya menyerang markas Belanda di Tabanan pada tanggal 18 November tahun 1946. Pertempuran ini dimenangkan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. 2 hari setelahnya, Belanda melakukan aksi balas dendam atas
Kekalahannya di Tabanan, Belanda mengerahkan seluruh pasukan untuk mengepung dan menyerang Bali. Saat pertempuran tersebut terjadi, Ki Gusti Ngurah Rai menyerukan pertempuran Puputan. Prinsipnya Belanda harus angkat kaki dari Bali, jika ingin Bali dalam kondisi aman dan damai. 5. Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 1945. Pertempuran ini bermula dari aksi seorang penghuni hotel di Jalan Bali, Kota Medan yang menginjak lencana merah putih. Saat itu, para pemuda Indonesia di Medan bersatu dan melawan sekutu serta NICA. Mereka bertempur untuk merebut gedung pemerintahan yang diambil alih Jepang. Pertempuran terus berlanjut hingga akhirnya, sekutu dan NICA mengarahkan kekuatannya untuk menyerang dan menduduki kota Medan pada 10 Desember tahun 1945. Perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi berkebalikan dengan perjuangan fisik, karena lebih mengutamakan perundingan, menarik simpatik dunia internasional, serta menghasilkan kesepakatan. Diplomasi sama sekali tidak menggunakan kekuatan senjata sehingga tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan. Berikut contoh perjuangan memerdekakan Indonesia melalui diplomasi. 1. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diadakan pada tanggal 11 November hingga tanggal 13 November di Desa Linggarjati, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini dipimpin oleh Lord Killen dari Inggris. Perjanjian ini baru disahkan pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Secara garis besar isi perjanjian Linggarjati adalah Belanda harus mengakui secara de facto atas wilayah Indonesia, yakni Jawa, Sumatera serta Madura. Belanda juga harus angkat kaki dari Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari tahun 1949. Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat RIS. 2. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 8 Desember tahun 1947. Perundingan ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat, yakni USS Renville. Perundingan ini dilakukan karena Belanda menyerang Indonesia setelah perjanjian Linggarjati. Hasil dari perjanjian ini sangatlah merugikan Indonesia. Contohnya Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Sumatera serta Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Indonesia. 3. Perundingan Rumroyen. Hasil dari perundingan ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949 di Hotel Desember Indes, Jakarta. Perundingan ini dilakukan setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda serta menangkap pemimpin Indonesia. Perundingan Rumroyen menghasilkan keputusan jika Belanda bersedia untuk membebaskan seluruh tawanan perang serta menghentikan agresi militer. Gitu pula dengan Indonesia yang setuju untuk menghentikan perang gerilya. 4. Konferensi Meja Bundar KMB. Konferensi Meja Bundar KMB menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, mulai dari perang gerilya hingga diplomasi. Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November tahun 1949 menjadi upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Dikutip dari biografi Muhammad Rum, Karir Politik dan Perjuangan, tahun 1924 sampai tahun 1968, 2002, KMB bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh, dan tidak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat, NIS, sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Para pihak yang turut serta dalam KMB mengupayakan agar KMB dapat dimulai pada tanggal 1 Agustus tahun 1949. Mereka berharap konferensi diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Kemudian persetujuan yang dihasilkan KMB diusahakan selesai dalam waktu 6 minggu. Setelah melalui pembahasan yang berlarut-larut, pada tanggal 2 November tahun 1949 tercapailah persetujuan konferensi Meja Bundar. Hasil KMB yakni 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember tahun 1949. 2. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu,
Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. 3. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. 4. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Dampak dari KMB yakni Indonesia akhirnya mendapat kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di 2 kota yakni Amsterdam dan Jakarta. Tanggal 27 Desember tahun 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi presiden dan Perdana Menterinya Mohatta, lalu Kabinet RIS dibentuk. RIS dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.